reaksi tubuh terhadap antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Sistem imun tubuh terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama respon imun non-spesifik atau imun bawaan. Respon imun yang tidak spesifik terhadap antigen tertentu, seperti yang pertama barier fisik atau kulit membran mukosa, yang kedua sel fagosit, neutrofil atau makrofag, yang terakhir protein komplement. Yang kedua respon imun spesifik atau imun adaptif. Respon imun yang spesifik terhadap antigen tertentu seperti yang pertama respon imun seluler, yang kedua respon imun humoral. Respon imun dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit, namun juga dapat menyebabkan reaksi alergi atau autoimun jika tidak terkendali. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan kondisi patologis pada tubuh manusia. Patologi dapat dibagi menjadi beberapa cabang, seperti yang pertama, patologi anatomi, mempelajari tentang perubahan struktur tubuh yang terkait dengan penyakit. Kedua, patologi klinis, mempelajari tentang diagnosis dan pengelolaan penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Patologi membantu memahami bagaimana penyakit terjadi dan berkembang, serta bagaimana diagnosis dan pengelolaan penyakit dapat dilakukan. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologis yang terkait dengan penyakit atau kondisi patologis pada tubuh manusia. Patofisiologi membantu memahami bagaimana penyakit atau kondisi patologis mempengaruhi fungsi tubuh dan bagaimana tubuh merespon terhadap penyakit atau kondisi tersebut. Patofisiologi dapat membantu perawat memahami bagaimana mengelola pasien dengan kondisi patologis tertentu, serta bagaimana mencegah dan mengatasi komplikasi yang terkait dengan penyakit atau kondisi tersebut. Aplikasi dalam keperawatan, pemahaman tentang respon imun, patologi, dan patofisiologi sangat penting dalam praktek keperawatan karena dapat membantu perawat yang pertama mengidentifikasi gejala dan tanda-tanda penyakit atau kondisi patologis. Yang kedua, mengembangkan rencana asuhan keperawatan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, mengelola pasien dengan kondisi patologis tertentu. Yang keempat, mencegah dan mengatasi komplikasi yang terkait dengan penyakit atau kondisi patologis. Dengan demikian, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pasien. Contoh aplikasi respon imun patologi dan patofisiologi dalam keperawatan adalah yang pertama, mengelola pasien dengan infeksi. Perawat perlu memahami bagaimana respon imun tubuh terhadap infeksi dan bagaimana mengelola pasien dengan infeksi tertentu. Yang kedua, mengelola pasien dengan penyakit kronis. Perawat perlu memahami bagaimana patofisiologi penyakit kronis mempengaruhi fungsi tubuh dan bagaimana mengelola pasien dengan penyakit kronis tertentu. Yang ketiga, mencegah komplikasi. Perawat perlu memahami bagaimana mencegah komplikasi yang terkait dengan penyakit atau kondisi patologis tertentu. Dengan demikian, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pasien. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Shalom.